Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi masih dalam review tentang materi satuan dan tangga satuan. Dalam hal ini, kita akan berbicara tentang satuan dan bagaimana melakukan konversi satuan. Ya, kita akan mulai dengan beberapa latihan soal untuk memudahkan kalian supaya lebih memahami bagaimana cara melakukan konversi satuan. Untuk yang pertama, jika diketahui atau kalian diminta untuk mengubah 4 meter diubah ke dalam bentuk dekameter. Cara yang paling mudah adalah kita dapat melihat tangga satuan yang sudah pernah kalian pelajari. Dari meter ke dekameter, nah kita dapat lihat bahwa di sini terjadi kenaikan satu tangga, yang artinya apa? Maka perlu dibagi dengan 10. 4 dibagi dengan 10, hasilnya tentu saja 0,4 dekameter. Nah, tapi dalam hal ini kami tidak akan mengajari cara yang singkat seperti itu. Lebih kepada pembiasaan supaya kalian nanti akan terbiasa melakukan konversi terhadap satuan yang tidak hanya satu jenis satuan saja. Ya, kedepannya mungkin kita akan bertemu beberapa soal yang tidak hanya, kalau ini hanya satuan panjang saja. Bisa jadi nanti satuannya bertingkat. Nah, kalau satuannya bertingkat tidak bisa kita hanya melihat tangga satuan saja. Lalu bagaimana? Mari kita mulai melakukan perhitungan. Ya, akan lebih enak ketika kita langsung praktek bersama. Nah, di sini ketika kita diminta untuk mengubah 4 meter ke dalam bentuk dekameter, kita tulis 4 meter. Nah, supaya bisa diubah ke dalam bentuk dekameter, maka posisi satuan meter ini harus kita hilangkan. Kita ganti menjadi dekameter. Caranya bagaimana? Kita lakukan perkalian. Nah, perkalian dengan apa? Nah, di sini supaya meter yang posisinya di posisi pembilang, maka harus kita kalikan dengan meter yang posisinya di penyebut atau di bawah. Nah, cara yang perlu kita lakukan pertama adalah buat garis bagi dulu. Kemudian tuliskan dekameter sebagai satuan tujuannya dan meter sebagai satuan yang ingin kita hilangkan. Ya, di sini perlu kita perhatikan untuk posisi satuan yang dalam tangga satuan lebih tinggi atau dalam hal ini dekameter, maka nilainya dapat kita tuliskan sebagai 1. Selanjutnya, 1 dekameter jika diubah ke dalam bentuk meter, maka di sini akan menjadi 10 meter. Kenapa enggak di sini 1 meter? Yang di sini adalah hasil konversinya. Sebenarnya tidak ada masalah, tetapi dalam perhitungan nanti akan lebih kecil dan lebih rumit. Ya, contoh misalnya di sini 1 meter itu setara dengan 0,1. Jadi kita akan berhubungan dengan angka-angka atau nilai-nilai yang mengandung banyak pecahan desimal. Jadi kita lebih pilih cara singkatnya saja. Nah, kita sudah ketemu nilai persamaan ini. Ya, dapat kita lanjutkan. Ya, di sini kita sudah punya bahwa satuan tujuannya adalah dekameter, kemudian meter ini dapat kita hapus atau kita hilangkan sehingga tinggal hasil akhir 4, kita tuliskan ya, 4 dikalikan 1 dekameter, mohon maaf, ini
masih dalam bentuk pecahan. Ya. 4 kalikan 1 dekameter. Ini yang tersisa saja. Kemudian dibagi dengan 10. Hasil akhirnya adalah 4 dekameter dibagi dengan 10 sama dengan 0,4. Oke, sama saja ya hasilnya dengan tadi cara kita yang pertama langsung ke tangga satuan. Tapi nanti kita akan melihat nilai manfaatnya di sebelah mana. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua. Nah, 2,6 hektogram kita ubah ke dalam bentuk sentigram. Nah, ini masih sama, hanya satu jenis satuan saja. Maka sebenarnya bisa langsung kita gunakan tangga satuan dengan melihat posisi hektogram dan sentigram di dalam tangga satuan. Kita lihat di sini dari hektogram ke sentigram, maka turun 4 tangga, yang artinya berarti dikalikan 10, turun lagi 10 lagi, turun lagi kalikan 10 lagi, dan turun lagi kalikan 10 atau dikalikan dengan 10.000. Nilainya adalah 26.000. Bagaimana kalau kita hitung secara manual ya, dengan cara perhitungan konversi? Maka di sini ya, kita tuliskan 2,6 hektogram ya, sama dengan cara yang tadi, kita harus menghilangkan hektogramnya, ingin kita ubah ke dalam bentuk sentigram. Berarti kita kalikan ya. Selanjutnya buat garis bagi, satuan tujuan kita letakkan di atas ya, sesuai di sini posisinya dia sebagai pembilang. Kemudian yang di bawah atau penyebut ini kita tuliskan hektogram. Ingat, posisi hektogram dengan sentigram di tangga satuan lebih tinggi posisi hektogram. Kita tuliskan di sini 1 hektogram, nilainya adalah, nah ini tadi sudah kita hitung ya, sehingga bisa kita masukkan 10.000 sentigram. Nah, sehingga di sini hasil akhirnya adalah ya, kita bisa tuliskan, oh ya sebelumnya kita bisa lakukan penghilangan terhadap satuan yang sama, posisinya di atas pembilang dan penyebut, sehingga kita bisa hilangkan. Sehingga di sini tinggal 2,6 dikalikan 10.000 sentigram dibagi 1. Nah, sebenarnya kalau nanti ketemu dibagi 1 atau dikali 1 boleh, ataupun tidak kita tulis ya. Nah, hasilnya sama dengan 2,6 dikalikan 10.000 ya. Hasilnya sama dengan 26.000 sentigram. Oke, sama ya hasilnya dengan perhitungan langsung tadi. Tapi, nah di sini mengapa sih perlu kita lakukan perhitungan yang seperti ini tadi? Supaya kita terbiasa dan nanti akan mudah ketika harus menghitung konversi satuan yang bertingkat. Nah, sebelum ke sana mungkin perlu kita refresh kembali bagaimana cara melakukan perkalian ya dengan mudah. Nah, dalam hal ini
bisa kita atau kalian lihat pada layar ketika kita mempunyai angka 2,6 dikalikan dengan 10, maka kita cukup geser posisi tanda desimalnya ke sebelah kanan ya. Karena dikalikan 10, nolnya 1, cukup bergeser 1 saja. Ya, kalau kita ilustrasikan posisi desimalnya atau tanda komanya berubah di setelah angka 6. Ya, di sini bisa kita tuliskan menjadi 26,0 atau cukup dituliskan 26 saja. Ketika 2,6 dikalikan 100, maka posisi desimal bergerak ke kanan 1, 26. Kemudian masih ditambah 01 lagi, 260. Selanjutnya, ketika 2,6 dikalikan 1000, tanda nolnya ada 3, berarti tanda koma ini bergeser 3 kali ke arah kanan. Ya, jadi yang pertama 1 menjadi 26 ya, kemudian ditambah lagi bergeser 1 lagi 260 dan tambah geser 1 lagi 2600. Nah, yang terakhir contoh ini 2,6 dikalikan 10.000. Hasil akhirnya ya di sini ada 4. Jadi dari 2,6 1 2 3 4. Hasil akhirnya adalah 26.000. Sebaliknya untuk pembagian ya, jadi ketika perhitungannya dibalik 26.000 dibagi 10 ya, maka nilai angka desimalnya bergerak atau bergeser ke kiri. Kalau dikali tadi gesernya ke kanan, kalau pembagian maka bergeser ke kiri. Ya, jadi di sini tadinya ada koma 26.000,0, koma di sini pindah atau digeser ke sebelah kiri di sini sehingga menjadi 2600,0 atau bisa kita tuliskan sebagai 2600. Selanjutnya jika dibagi 100, posisi nolnya ada 2. Nah, ini berarti desimalnya bergeser 2 kali. 1 2 tinggal 260 atau bisa juga langsung 02 ini kita hilangkan. Yang terakhir hasilnya adalah 260. Selanjutnya 26.000 dibagi dengan 1000 ya, kita bisa geser 3 angka desimal sehingga hasilnya di sini tinggal 26 saja ya, atau kita bisa hilangkan 3 angka 0 di belakang. Ya, hasilnya adalah 26. Yang terakhir 26.000 dibagi 10.000, ada 4 angka 0. Jadi 26.000 1 2 3 4. Nah, berarti ada koma di sini. Hasil akhirnya adalah 2,6. Nah, ini sedikit mengingatkan kembali bagaimana cara mudah kalian melakukan perhitungan tanpa menggunakan kalkulator. Cukup geser koma baik itu ke kanan untuk perkalian dan ke kiri untuk pembagian. Oke, cukup ya anak-anak. Selanjutnya mari kita lanjutkan pada contoh atau latihan soal tentang konversi satuan selanjutnya. Nah, untuk soal nomor 3, 600 dekameter persegi ingin kita ubah ke dalam bentuk kilometer persegi. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lakukan perhitungan menggunakan cara konversi seperti tadi. Ya, kita tuliskan di sini 600 dekameter persegi. Berarti karena harus dihilangkan, ya, sama kita kalikan, buat tanda pengali, kemudian buat garis bagi. Ya, ingat satuan tujuannya kita tuliskan sebagai pembilang. Kemudian untuk penyebutnya ya kita tuliskan di sini. Nah,
Lalu kita tuliskan untuk posisi satuan yang lebih tinggi ya antara kilometer persegi dengan dekameter persegi dalam tangga satuan tentunya lebih tinggi kilometer persegi, sehingga di sini kita tuliskan 1 kilometer persegi. Nah, berapa dekameter persegi? Ya, turun 2 tangga sehingga kita 1 tangga 100, 2 tangga berarti 10.000. Oke. Ya. Lalu sama dengan, nah di sini kita sudah bisa hilangkan tanda yang sama, yang posisinya pembilang dan penyebut saling menghilangkan. Kemudian di sini tinggal ya kita buat masih dalam bentuk pembagian, berarti sisanya adalah 600 dikalikan 1 kilometer persegi dibagi dengan 10.000. Oke. Ya, ini juga kita bisa coret ya. Sebenarnya dari awal juga sudah bisa kita coret tadi ya, dari sini 0, kemudian di sini 02. Ya. Ya. Hasilnya adalah 6. Berarti tinggal berapa ya? Kita tuliskan di sini. Sisanya adalah hanya 6 kilometer persegi dibagi dengan 100. Sama dengan, ya ingat 6 dibagi 100 berarti bergeser ke kiri sejauh 2 desimal. 6 bergeser ke kiri jadi 0,6, geser 1 lagi sehingga hasilnya adalah 0,06 kilometer persegi. Gimana? Mudah kan? Oke. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Jadi kalian juga bisa langsung sambil mengerjakan di buku atau di kertas coret-coret kalian supaya lebih paham.